warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrian Saputra, saya dari SMKN 1 Gunung Sindur. Saya dari kelas 10.3. Saya ingin mempresentasikan ngerakit komputer. Pertama kalian siapkan motherboard. Ya, motherboard kalian siapkan. Oh ya, ada juga yaitu baterai CMOS. Baterai CMOS ini berfungsi untuk menyediakan daya berkelanjutan ke chip CMOS yang menyimpan informasi penting sistem komputer. Saya lupa untuk menunjukkan, namun sudah terpasang. Tidak apa. Lalu yang kedua ini adalah prosesor. Ya, prosesor ini adalah otak dari komputer, jadi kalian siapkan prosesor. Lalu kalian siapkan RAM. RAM ini berfungsi menyimpan data sementara. Selanjutnya kabel data SATA. Kabel data SATA ini berfungsi untuk menghubungkan hard disk atau SSD ke motherboard. Lalu ada obeng. Obeng ini ada plus dan min ya. Obeng ini untuk memasang baut ke komponen-komponen yang akan dirakit. Lalu ada CPU cooler. Ini berfungsi untuk membuang panas agar suhu pada prosesor tetap terjaga. Dan ini baut. Lalu ada hard disk. Ini berfungsi untuk menyimpan data secara permanen. Lalu selanjutnya ada power supply. Ini berfungsi untuk menyediakan daya listrik ke seluruh komponen dalam sebuah sistem komputer atau perangkat elektronik. Langkah-langkah pemasangannya. Pertama, kalian pasang prosesornya ke dalam motherboard. Lalu jika sudah terpasang seperti ini, kalian tutup besi ini, kalian tekan ke bawah dan kalian kunci. Geser ke sampingnya. Ya, seperti ini jika sudah terpasang. Lalu kedua, RAM. RAM ini kalian pasang di bagian sini. Dan sebelum dipasang, kalian buka terlebih dahulu penguncinya. Setelah itu kalian pasang saja dan kalian tekan, otomatis penguncinya terkunci sendiri. Jika punya RAM lebih dari satu, bisa kalian pasang di bagian yang kosong. Lalu yang selanjutnya yaitu CPU cooler. Lalu kalian pasang ke motherboard. Jika sudah terpasang, kalian tekan ke empatnya. Jika sudah kalian tekan ke empatnya, kalian kencangkan dengan menggunakan obeng min. Empatnya. Jika sudah kalian kencangkan, lalu kalian colokkan kabel di bagian tersebut ya.
Lalu selanjutnya kalian pasang harddisk ke casing komputer. Pasang harddisk tersebut di mana letaknya berada. Pastikan juga lubangnya pas dengan casing agar ketika pemasangan baut itu pas dengan bautnya. Jika sudah kalian paskan, lalu pasang baut-baut tersebut pada harddisk agar harddisk tidak kendor atau lepas. Lalu selanjutnya power supply. Pasang power supply di mana letaknya berada. Seperti harddisk, paskan power supply ke casing komputer agar ketika pasang baut pas. Jika sudah kalian paskan, lalu selanjutnya kalian pasang bautnya agar power supply tidak copot, dan juga kalian tahan ketika pemasangan baut agar power supply tidak terdorong ke belakang. Lalu selanjutnya motherboard yang sudah terpasang komponen-komponen CPU, pasang ke casing komputer. Pasang motherboard pada sesuai tempatnya seperti sebelumnya. Pastikan motherboard pas pada bagian petakannya agar ketika pemasangan baut pas. Jika sudah pasang pada bagiannya, pasang baut-baut tersebut pada part letak baut tersebut. Pasang baut hingga kencang agar motherboard tidak lepas. Jika sudah selesai pemasangan baut, lalu pasang kabel-kabel pada motherboard maupun ke komponen komputer. Kabel ini adalah kabel SATA yang dihubungkan untuk harddisk ataupun SSD. Lalu ini kabel molek yang berfungsi untuk menghubungkan komponen PC lain seperti kipas, casing ke jatuh daya. Dan ini kabel 24 pin berfungsi untuk menyalurkan daya dari power supply ke motherboard. Lalu masukkan kabel 24 pin ke motherboard. Pastikan posisinya pas dengan yang di motherboard. Setelah itu kabel CPU masukkan pada bagian tersebut.
Seterusnya kabel SATA ke harddisk. Dan selanjutnya kabel data SATA. Masukkan kabel tersebut ke harddisk lalu ke motherboard. Masukkan pada bagian tersebut. Selanjutnya di sini ada kabel USB, audio, dan kabel front panel. Masukkan kabel USB pada motherboard. Tenang saja, di motherboard ada tulisan bagian-bagian tempat letak kabel. Lalu kabel audio sama seperti USB, masukkan pada bagian motherboard. Di situ juga ada tulisan audio. Dan selanjutnya kabel front panel. Masukkan kabel front panel ke motherboard. Untuk urutannya kalian bisa searching sendiri di internet. Setelah memasukkan kabel front panel, semuanya selesai. Setelah itu kalian tutup casing komputer tersebut.